secara yuridis, secara aturan, prosedur nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Saya mau tekankan nggak ada yang salah dalam kami mengeluarkan itu. Oke, Bu. Bahwa ada aspek lain di luar aspek yuridis, prosedural, aspek hukum, ya. Tapi di situ pemerintah tidak salah. Oke. Bu, kan saya juga sudah membaca kan maksudnya JHT itu seperti apa program yang diambil sama Kemnaker ini. Dan Kemnaker kan sudah menyiapkan istilahnya program pengganti dari JHT ini kan, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, Bu, itu bisa dijelaskan mungkin, Bu, seperti apa tuh? Iya, jadi kita nggak akan berani menarik JHT kalau belum ada JKP. Iya. Jadi alasnya ini mau ditarik, tapi dikasih alas baru gitu. Nah, JKP itu jaminan kehilangan pekerjaan, itu adalah bentuk baru jaminan sosial yang diamanatkan dalam Undang-Undang Ciker. Jadi orang-orang kan nolak ciker jahat, tapi di dalam ciker itu ada JKP gitu. Betul. Dan itu unemployment benefit itu bagus. Orang ter-PHK bisa dapat itu. Nah, keluarkanlah JKP, kemudian dihitung, dibuat persyaratannya, setiap bulan bisa mendapatkan uang tunai 45% dari gaji, 3 bulan pertama, dan lalu 25% 3 bulan kedua selama 6 bulan. Oke. Kita asumsikan 6 bulan udah bisa dapat pekerjaan gitu ya. Nah, karena itu supaya tidak terjadi duplikasi atau redundancy ya. Ada JKP, ada JHT juga JHT. bisa diambil, ada pesangon. Ya kalau di PHK kan, ya sudah JHT-nya ditarik. Oke. Dikembalikan ke 56 tahun nanti. Undang-undang. Tapi orang kan marah. Katanya itu kan duit kami, tabungan gue. Ngapain lu larang-larang gua ngambil? Kan Iya, gitu. ibaratnya Bu ya. Ya iya juga, benar nggak salah. Tapi kan namanya jaminan sosial itu ada uang negara di situ. Ada apa namanya? Ada JKP itu kan ada uang negara juga di situ ya. Kalau JHT sih uang pekerja dan pengusaha. Berarti jaminan sosial itu kan yang diatur oleh negara. Jadi kalau negara membuat aturan-aturan yang membatasi atau memberi peluang, itu nggak salah. Nah, cuma orang marah karena merasa itu tabungannya. Jadi kita mau ambil kapan aja suka-suka kita. Gitu. Kita kan mau ambil untuk wirausaha. Lah kita bilang kalau wirausaha jangan pakai duit sendiri, pakai aja duit negara. Kan ada banyak program wirausaha. Betul, Bu. Banyak banget. Coba aja pergi ke Pemda DKI. Banyak banget. Semua kementerian, BUMN nih coba Antara aja punya kan program wirausaha kan minimal CSR. Dan sekarang KUR itu cuma 3% bunganya. Bukan 6% lagi, cuma 3% karena pemerintah subsidi. Jadi banyak skema-skema, jangan pakai uang tabunganmu. Karena buat hari tua. Buat hari tua, kalau butuh wirausaha pakai aja yang ada dari kita gitu. Tapi masyarakat nggak mau, teman-teman pekerja nggak mau, pokoknya itu uang kami harus kami ambil, ya udahlah. Gitu. Bu, balik lagi nih Bu ke soal JKP nih ya. Dari Kemnaker sendiri mandang JKP ini seberapa optimal sih Bu untuk istilahnya membantu para pekerja yang ter-PHK tuh Bu? Iya, memang JKP ini ada persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mereka bisa entitled untuk ambil JKP. Pertama memang mereka di PHK. Bu. Ya, bukan resign. Atau mereka putus kontrak tengah jalan, itu boleh. Tapi kalau habis kontrak, itu enggak. Misalnya nih, Mas Mus, di kontrak 2 tahun, habis itu kontraknya habis, nggak diperpanjang, bisa dapat JKP, enggak. Karena itu bukan PHK. PHK itu insidental, tiba-tiba. Betul. Kalau itu kan kita udah tahu memang ya 2 tahun lagi habis gitu. Betul. Nah, atau dipotong tengah jalan, harusnya 2 tahun tapi 1,5 tahun udah dipotong, itu boleh. Nah, persyaratan seperti itu memang harus dipenuhi. Karena kalau yang resign, yang banyak yang marah tuh kan sama kita yang resign. Kami resign nggak bisa dapat JKP dong gitu. Ya nggak bisa karena resign itu memang ada pengusaha yang nakal, dia paksa, dia tekan pekerjanya jadi resign. Ada. Benar, dibikin lah nggak betah. Ada. Tapi banyak juga yang resign karena kepentingan pribadi kan. Udah nggak betah. Apalagi anak-anak milenial ini kan. Work life balance bilangnya. Nggak asik dikit kan, mau healing lah ya kan. Anak kita. Gue healing lah, gue resign aja gitu kan. Bener. Atau mau jaga ibu, mau jaga bapak, atau mau jadi bapak rumah tangga, ibu rumah tangga kan. Mau sekolah, mau sekolah S2 gitu kan. Udah resign gitu. Jadi kalau karena
dasar resign itu terlalu beragam dan banyak yang personal, Iya. maka nggak bisa dia menjadi sebab untuk mengakses jaminan sosial. Iya, betul. Kalau enggak nanti orang resign aja, Iya, iya. dikit-dikit nggak sebel ya, Iya, sebel sama ini misalnya kantornya. nggak bestie gitu. Nggak bestie. Aku juga baru tahu ada istilah itu. Oke. Bos gua nggak bestie, udah gua resign Resign lah. aja lah gitu. Ya, kan ada JKP ini gitu. Jadi moral hazard kan. Iya, iya, benar-benar. Ya udah, yang resign nggak usah. Hmm. Gitu. Toh. Nah, terus marah lah kalau kami dipaksa pengusaha gimana? Pengusaha kan banyak yang nakal juga. Iya. Emang banyak yang nakal. Dibikin nggak betah. Iya, oke. Tapi itu ranahnya adalah konflik hubungan industrial Oke. di perusahaan itu kita Iya. selesaikan. Oke, oke. Bukan kemudian menyamakan. Oke. Karena itu kan jadi kasuistik ya. Iya, benar-benar. Lalu harus disamakan dengan yang benar-benar ter-PHK, nggak menduga, ya Iya. tiba-tiba disodorin surat, kamu udah besok nggak usah masuk Nggak lagi, usah masuk lagi. ya, nggak siap Kaget, kan? iya. Nah, itu Baru ditolong lah. ditolong karena dia nggak siap. Oke, Bu, tadi kan Ibu juga sempat menyebutkan ada yang namanya harmonisasi pelindung pekerja ya Bu ya nanti yang bakal disiapkan oleh Kemnaker. Itu seperti apa sih Bu? Iya, jadi kan ada setelah JKP keluar, kan berarti kita punya 6 tuh Oke. jaminan sosial, jaminan kesehatan, tuh BPJS kesehatan, kematian, kecelakaan kerja, hari tua, sampai lupa saya, JKP, kehilangan pekerjaan, sama pensiun. Pensiun, iya. Nah, ada 6. Ini kan harus diharmonisasikan, jangan sampai numpuk manfaatnya. Iya. Diharmonisasikan bukan hanya bagi pekerja kita dalam negeri, tapi juga luar negeri. Iya. Itu harus diharmonisasikan termasuk bagi TKA asing yang masuk ke sini wajib loh BPJS. Iya, iya, iya. Jadi diharmonisasikan supaya nggak tumpang tindih. Nah, salah satu produk harmonisasi itu adalah JHT ditempatkan di 56 karena sudah ada JKP yang mengisi. Oke Bu, oke, wow, keren Bu. Nah, cuma kan masyarakat marah, Iya. para pekerja marah, ya udahlah kata Pak Jokowi balikin aja lah ke yang awal-awal dulu. Iya. Ya udah. Wow, oke pemirsa, Sobat Antara, nih kita tadi sudah ngobrol soal proyeksi Ibu Kota Negara serapan tenaga kerja seperti apa dan juga alasan Kemnaker memundurkan JHT kemarin. Nah, terima kasih Ibu Dita atas waktunya Bu. Sama. Sobat Antara, jangan lupa nonton terus podcast Antara yang bakal di-share di YouTube Antara, Antara News dan Spotify Antara. See you later dan bye-bye.